Halo sahabat-sahabat alkemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron suatu ion. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan memahami apa itu ion, mengapa suatu atom membentuk ion, dan bagaimana konfigurasi elektron ion tersebut. Kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, dalam video sebelumnya kita sudah membahas bahwa elektron pada suatu atom itu akan menempati kulit dan orbital sesuai dengan urutan anak panah seperti gambar ini. Yang pertama, elektron akan menempati orbital s, sehingga pengisian konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan seterusnya. Sahabat-sahabat alkemi harus menguasai urutan konfigurasi elektron ini supaya mudah dalam menentukan konfigurasi elektron suatu atom maupun ion. Sebagai contoh, untuk Be dengan 4 elektron, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2. Artinya, 2 buah elektron berada pada kulit pertama orbital s dan 2 elektron berada pada kulit kedua orbital s. Kemudian untuk oksigen dengan 8 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Untuk magnesium dengan 12 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lalu untuk kalsium dengan 20 elektron, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sekali lagi, konfigurasi elektron mengikuti urutan seperti ini. Contoh berikutnya adalah krom dengan 24 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Nah, dalam hal ini, sahabat alkemi harus ingat kembali aturan setengah penuh, di mana untuk Cr24, satu buah elektron pada orbital 4s itu berpindah ke orbital 3d. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 4s1, 3d5. Atau ini bisa ditulis dengan 3d5, 4s1. Lalu untuk Cu29, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Nah, yang ini mengikuti aturan penuh, di mana untuk Cu29, satu elektron pada orbital 4s berpindah ke orbital 3d, sehingga konfigurasinya 4s1, 3d10. Atau bisa ditulis 3d10, 4s1. Contoh terakhir, Br35, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Atau bisa Anda tulis dengan 3d10, 4s2, 4p5. Sekali lagi, sahabat-sahabat alkemi harus menguasai urutan konfigurasi elektron ini. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu
konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jika Anda belum memahaminya, silahkan simak video tersebut. Link video ada pada deskripsi video ini. Sahabat-sahabat alkemi, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi elektron suatu ion. Ion itu terdiri dari dua jenis, yaitu ion positif yang disebut dengan kation. Kation terbentuk jika atom melepaskan elektron. Nah, ketika atom melepaskan elektron, maka jumlah proton akan lebih banyak daripada elektronnya, sehingga akan bermuatan positif. Yang perlu diperhatikan adalah elektron yang dilepaskan itu berasal dari kulit terbesar atau harga N terbesar. Sebagai contoh, untuk natrium netral, maka jumlah elektronnya ada 11, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jika natrium itu membentuk ion positif 1, berarti ada pelepasan satu buah elektron. Nah, elektron yang dilepas adalah elektron pada N terbesar atau kulit terbesar, yaitu pada 3s. Sehingga satu elektron ini dilepaskan, maka konfigurasi Na+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Contoh berikutnya, kalau K netral, maka elektronnya 19. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Kalau membentuk ion K positif 1, maka yang dilepaskan adalah elektron pada kulit terbesar, yaitu pada 4s. Sehingga satu elektron ini dilepas, membentuk K positif 1, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Contoh berikutnya, Ca20 kalau netral, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ketika membentuk Ca2+, artinya Ca melepaskan 2 elektron. Maka elektron yang dilepas adalah elektron pada kulit terakhir, yaitu 4s. Sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s-nya hilang karena elektronnya sudah dilepaskan. Contoh berikutnya adalah V23. Ketika netral, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, atau 3d3, 4s2. Nah, ketika melepaskan 2 elektron menjadi V2+ misalnya, maka elektron yang dilepaskan adalah yang N terbesar. Nah, kita lihat N terbesarnya adalah 4, yaitu pada orbital 4s. Maka 2 elektron ini dilepaskan, membentuk V2+, konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. 4s2-nya hilang karena elektron pada 4s sudah dilepaskan. Contoh terakhir, besi dengan 26 elektron jika netral, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, atau 3d6, 4s2. Ketika membentuk besi 2+, berarti melepaskan 2 elektron. Elektron yang dilepaskan adalah pada kulit terbesar, yaitu 4s. Sehingga konfigurasi elektron untuk 2+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3D6. Nah, kalau membentuk 3+, berarti ada 3 elektron yang dilepaskan, maka selain 4s2 ini, 2 elektron dilepaskan, melepaskan satu lagi elektron dari 3D menjadi 3D5. Konfigurasi elektron untuk Fe3+ adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Sekali lagi, Fe3+ itu artinya Fe melepaskan 3 elektron. Mula-mula melepaskan elektron pada 4s terlebih dahulu, 2 buah elektron. Kemudian satu lagi melepaskan elektron dari orbital 3D sehingga hanya tersisa 5 elektron. Nah, ini jika atom membentuk ion positif atau kation dengan melepaskan elektronnya. Elektron yang dilepaskan adalah elektron pada kulit terbesarnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jenis ion yang kedua adalah ion negatif atau anion. Ion negatif terbentuk jika atom menangkap elektron. Nah, elektron yang ditangkap atau elektron yang ditambahkan itu akan masuk ke orbital sesuai dengan urutan tingkat energinya. Sebagai contoh, untuk Cl17 jika netral, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ada 17 elektron yang kita susun. Nah, jika Cl ini menangkap 1 elektron menjadi Cl-, maka 1 elektron itu akan ditempatkan sesuai urutan tingkat energinya. Sehingga konfigurasi elektron untuk Cl- adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 1 elektron dimasukkan di orbital 3p yang sebelumnya elektronnya ada 5. Ketambahan 1 elektron, maka elektronnya menjadi 6. O8, oksigen dengan 8 elektron, jika netral, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Nah, jika oksigen ini menangkap 2 elektron menjadi O2-, maka elektronnya menjadi 10. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Ada 10 elektron. 2 elektron ini ditambahkan pada orbital 2p, sebelumnya 4 elektron menjadi 6 elektron. S16 jika tidak bermuatan atau netral, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, jika S ini menangkap 2 elektron, maka menjadi S2-. Jumlah elektronnya menjadi 18, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sahabat-sahabat alkemi, kenapa suatu atom itu membentuk ion baik positif maupun negatif? Ternyata atom-atom menangkap atau melepaskan elektron itu untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektronnya. Nah, atom-atom pada golongan 8A atau gas mulia itu merupakan atom-atom paling stabil. Atom-atom yang lain itu cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia tersebut supaya menjadi stabil juga. Nah, golongan gas mulia atau 8A itu adalah He dengan 2 elektron, Ne dengan 10 elektron, Ar dengan 18 elektron, Kr dengan 36 elektron, Xe dengan 54 elektron, dan Rn dengan 86 elektron. Golongan 8 ini memiliki elektron valensi sama dengan 8. Nah, atom-atom itu cenderung menginginkan mempunyai elektron valensi 8 agar stabil.
Sebagai contoh, untuk Na11, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini elektron valensinya 1, tidak stabil. Sekali lagi, atom akan stabil jika elektron valensinya 8. Untuk mencapai elektron valensi 8, maka Na akan melepaskan 1 elektron di 3s ini. Nah, karena melepaskan 1 elektron, maka Na berubah menjadi ion Na+. Elektronnya tinggal 10, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sekarang elektron valensi punya Na+ adalah 8, sehingga menjadi lebih stabil. Contoh berikutnya adalah S16. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Elektron valensinya adalah 2 ditambah 4, 6. Ini tidak stabil. Nah, supaya stabil menjadi elektron valensinya 8, maka S menangkap 2 elektron. Ketika menangkap 2 elektron menjadi S2-, sehingga jumlah elektronnya 18, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dengan 8 elektron valensi. Contoh berikutnya Cl17, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jumlah elektron valensinya 7. Ini juga tidak stabil. Sekali lagi, konfigurasi elektron itu stabil jika elektron valensinya 8. Sehingga Cl memerlukan 1 elektron supaya stabil. Nah, ketika menangkap 1 elektron, maka menjadi ion Cl-. Jumlah elektronnya menjadi 18, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dengan jumlah elektron valensi 8. Contoh terakhir, Ca20, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, elektron valensinya adalah 2, supaya mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia, maka 2 elektron ini dilepaskan, maka Ca membentuk Ca2+, elektronnya tinggal 18, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, jumlah elektron valensinya 8. Sekali lagi, sahabat-sahabat alkemi, atom-atom itu cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia atau golongan 8A dengan jumlah elektron valensi 8. Caranya adalah dengan melepas atau menangkap elektron membentuk ion. Sebagai latihan, coba Anda tentukan konfigurasi elektron dari atom atau ion berikut ini. Kemudian Anda analisis ion apa yang akan terbentuk agar atom-atom berikut ini mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia. Sekali lagi, atom akan stabil jika elektron valensinya adalah 8. Jika tidak 8, maka akan melepas atau menangkap elektron membentuk ion. Nah, untuk atom-atom ini, ion apakah yang paling stabil? Silahkan Anda coba. Jika belum paham, simak berkali-kali video ini. Demikian sahabat-sahabat alkemi pembahasan kita tentang konfigurasi elektron suatu ion. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.